Terima kasih, selamat malam, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya sudah terbiasa Mbah Slamet Riyadi dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya sangat apresiasi betul dengan Romo tadi mengatakan bahwa Gus Durian inilah sebagai contoh kehidupan kita di alam jagat raya ini. Itu sangat bagus sekali. Kalau kita memang betul-betul menghayati apa dari tingkah laku sehari-hari Gus Dur, tadi sudah dikatakan oleh Pak Samar, ini Pak Samar itu memang juara Pak. Dari Buddhis memang paling juara. Dan saya sangat kagum sekali dengan Gus Dur, walaupun kemarin telah menjadi presiden tidak penuh satu periode, tapi bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu malam hari ini memperingati hari Haul Gus Dur yang ke-16. Saya memang baru kali ini masuk di gedung ini dan memperkenalkan diri. Kadang-kadang begini Bapak semua yang hadir, apa itu Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Banyak yang tidak tahu, bahkan pejabat aja nggak tahu. Yang tahu Pak Samar ini yang tahu, karena setiap hari, setiap saat mesti ketemu. Majelis Luhur itu memang tidak punya kitab asli. Kitabnya di hati kita. Jadi kita berjalan menuju ke Tuhan Yang Maha Esa itu atas kehendak rasa kita. Jadi rasa kita menghendaki untuk ketemu Gusti Kang Maha Suci, ya kita ketemu. Karena apa? Sebelum agama masuk di Nusantara ini, seluruh agama, bahkan Kapitayan leluhur kita sudah ada yang namanya agama Kapitayan. Kapitayan itu kepercayaan Toyo itu adalah Sang Hyang Toyo, Sang Hyang hidup, yaitu tan kena kinaya ngapa, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Inilah Tuhan sebetulnya. Jadi kita jangan sampai dibohong-bohongi. Leluhur kita itu sudah pinter. Sebelum orang asing masuk ke sini, leluhur kita sudah masuk planet. Membuat pusaka dari apa? Meteor. Meteor itu adanya di bintang. Apa nunggu jatuhnya bintang? Tidak. Karena orang-orang leluhur kita dari beberapa turunan itulah yang paling istimewa, paling hebat leluhur kita. Oleh sebab itu saya perkenalkan bahwa penghayat kepercayaan itu menghayati hidupnya sehari-hari. Laku kita melihat laku kita sehari-hari. Paling tidak penghayat ini harus welas asih. Karena welas asih itu menurunkan rasa tresno. Kalau sudah tresno, cinta kasih, itu sama dengan Romo, mungkin cinta kasih sama. Jadi cinta kasih dan welas asih, kalau di Islam mungkin lain lagi bahasanya, memang bahasa dari Arab, kita nggak ngerti. Katanya Rahman Rahim itu sama saja. Oleh sebab itu saya tidak promosi, hanya mengajak monggo kita berbuat baik, berbuat jujur. Jangan kalau sekarang sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, lupa dengan yang bawah. Itu bukan ajaran. Karena apa? Yang kita injak sehari-hari ini adalah bumi. Bumi Nusantara kita. Dan kita menatap ke langit. Di atas sana ada langit. Yang kalau Kapitayan, penghayat kepercayaan itu adalah Ibu Bumi Bopo Angkoso yang setiap hari memberikan hidup ke kita. Pak Samar tadi mengatakan
jangan melawan namanya yaitu alam semesta. Betul itu. Bukan ajarannya. Kita lihat alam semesta bagaimana pergerakan. Kalau kita bisa membaca alam semesta seadanya, itulah kehidupan kita. Ini saya nyontoh Pak Samar. Memang Pak Samar itu juaranya. Dan sekali lagi, karena ini peringatan haulnya Gus Dur, pada waktu tahun 1999, saya merasa prihatin. Mempunyai presiden sebaik itu. Pada waktu pelantikan itu saya masih muda, saya bisa masuk ke pelantikan. Ya kebetulan saja ini Nun Sewu, waktu itu saya anggota DPR, jadi saya bisa masuk ke istana. Ya disitulah setelah ulahnya si Amin Jais, ini sudah berantakan semuanya. Padahal Gus Dur itu orang yang baik. Tadi sudah dikatakan Pak Samar cakep, tapi kurang cerdasnya Pak. Jadi memang Gus Dur itu sangat cerdas sekali. Bisa merampkan orang hidup. Kamu besok jadi ini. Besok kamu akan begini. Itulah. Karena apa? Dengan kesabaran, keikhlasan, rasonya manjing jadi satu. Artinya kalau manjing itu di negara saya, di ulangan saya, itu adalah manunggal. Manunggal jadi satu. Antara roh sucinya dengan Tuhannya menjadi satu. Sehingga bisa membaca bagaimana sifat perilakunya orang-orang hidup di jagat raya ini. Oleh sebab itu saya merasa bangga, sebetulnya saya menanti kapan ada Gus Dur lagi. Dan Gus Dur sangat berjasa bagi bangsa kita. Kalau itu tidak ada Gus Dur, mungkin agama yang satu, Konghucu itu belum ada. Saya kira enggak ada itu. Hanya saya saja yang tidak. Penghayat kepercayaan kenapa enggak dijadikan agama sekalian? Hanya itu. Karena menurut Gus Dur, penghayat kepercayaan ini dari berapa suku yang ada di Pulau Nusantara ini, semua ada. Ada Parmalin, ada Pangestu, ada Saptodharma. Dan kebetulan saya sebagai Presidium 1 MLKI Kota Madiun yang memayungi 12 paguyuban penghayat kepercayaan. Oleh sebab itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan undangan itu kebetulan pada waktu Anggoro Kasih Selasa Kliwon di Jalan Kapuas diberikan untuk mengundang kadang-kadang MLKI. Saya mengatakan sama Pak Titus kemarin malam, Pak, kira-kira wong piro? Saya nanti bawa orang 50 loh Pak Titus, cukup enggak? Oh ya bisa. Nah itu. Akhirnya sekjen saya membuat list di grup. Inilah masih utuh. Orang-orang penghayat itu tidak mau meninggalkan tempat sebelum selesai acaranya. Begitu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang hadir. Karena kami ya baru kali ini bertatap muka dengan Bapak-Bapak dan mungkin Romo dan Ibu. Semoga acara pada malam hari ini bisa sukses dan bisa berhasil membawa kadang-kadang ini kepada perjuangan Gus Durian. Terima kasih. Salam Rahayu.